Berikutnya, berita datang dari pemain keturunan Indonesia, Miss Hilges yang mengungkapkan alasan tidak memilih timnas Indonesia. Pemain keturunan yang sedang memperkuat FC Twente yakni Miss Hilges, akhirnya mengungkapkan alasan mengapa dirinya menolak tawaran naturalisasi timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan dalam sebuah sesi wawancara bersama salah satu media Belanda, RTE Oost pada Minggu tanggal 31 Desember tahun 2023. Miss Hilges memang menjadi salah satu pemain keturunan di Eropa yang masuk ke dalam daftar naturalisasi oleh timnas Indonesia. Miss Hilges diketahui memiliki garis keturunan dari ibunya yang lahir di Sulawesi Utara, sementara ayahnya merupakan warga negara Belanda. Kepastian tersebut diungkap oleh mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, yang mengatakan bahwa pemain Eredivisie itu telah menjalani proses naturalisasi. Tetapi ia mengatakan jika Miss Hilges tiba-tiba saja berubah pikiran sehingga proses peralihan kewarganegaraan dirinya terpaksa harus dibatalkan. Miss Hilges ini sedikit lagi waktu itu, tiba-tiba mengatakan belum ready, kami tidak tahu kenapa, ujar Hassani Abdul Ghani. Pemain 22 tahun itu saat ini selalu menjadi andalan di lini pertahanan FC Twente, dan ia telah mencatatkan 13 penampilan di musim ini. Selain itu, Miss Hilges juga pernah memperkuat timnas Belanda U21 pada 2022 silam, meski belum mendapatkan kesempatan tampil di tim senior timnas Belanda. Namun, setelah beberapa waktu lalu membatalkan proses naturalisasi tanpa alasan, kini ia mengungkapkan kenapa dirinya mengambil keputusan tersebut. Miss Hilges menjelaskan bahwa dirinya masih terbuka untuk membela timnas Indonesia di masa depan, tetapi untuk waktu dekat menurutnya itu tidak mungkin dilakukan. Saya sudah kontak dengan mereka, tapi kalau saya terbuka, saya kira bisa diatur dengan cukup cepat, ujarnya. Mungkin agak terlalu dini untuk menentukan pilihan Indonesia, tapi semuanya bisa terjadi dengan cepat. Dalam sepak bola, Anda tidak tahu apa yang terjadi, kata Miss Hilges dikutip dari RTE Oost. Miss Hilges masih ingin menunggu panggilan untuk memperkuat timnas Belanda, apalagi Miss Hilges masih berusia cukup muda yakni 22 tahun. Dia kemudian memberi contoh kasus rekannya yakni Mats Wiever yang akhirnya dipanggil timnas Belanda, meski belum sekalipun bermain untuk tim junior. Mats Wiever adalah contoh yang baik, segalanya bisa terjadi dengan cepat dan kami tidak ingin mengambil pilihan terlalu cepat, imbuhnya. Meski demikian, saat ini Miss Hilges tidak ingin terlalu memikirkan hal tersebut dan ingin fokus meningkatkan kemampuannya bersama FC Twente. Apapun itu adalah pilihan Miss Hilges sendiri, semoga kedepannya yang terbaik untuk karirnya, kurasa bukan hari ini, suatu hari nantinya ia akan memilih untuk mewakili negara ibunya atau negara ayahnya. Timnas Indonesia untuk kedua kalinya menghadapi Libya di Stadion Titanic Mardan, Turki. Di laga pertama yang berlangsung tanggal 2 Januari timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak atas Libya dengan skor 4-0. Ironisnya, 3 dari 4 gol yang masuk ke gawang timnas Indonesia tercipta karena kesalahan sendiri. Meski kalah 4-0, pelatih skuad Garuda Sintayong tidak kecewa dengan hasilnya. Pertandingan kemarin melawan Libya fokusnya pada insting pertandingan, fisik pertandingan, jadi hasil tidak terlalu penting, kata Sintayong dikutip dari laman PSSI. Kelar laga tersebut, Sintayong melakukan evaluasi, ia pun menargetkan membawa timnas Indonesia menang atas Libya untuk pertandingan kedua kalinya. Sayangnya, ambisi Sintayong membalaskan dendam tidak kesampaian. Timnas Indonesia lagi-lagi kalah dengan skor 1-2 atas Libya. Gol Yakob Sayuri pada menit 6 sempat membuat timnas Indonesia unggul 1-0. Namun Libya sanggup membalikkan keadaan menjadi 1-2 hingga akhir pertandingan. Akibat kekalahan ini, timnas Indonesia kehilangan 2,07 poin di ranking FIFA. Untungnya, ranking FIFA timnas Indonesia tidak berubah, masih tetap di posisi 146 peringkat dunia. Padahal, andai meraih kemenangan,
Posisi timnas Indonesia secara matematis tanpa menghitung negara lain, bakal naik satu peringkat dari 146 ke 145, yang akan menggeser Botswana. Namun andai berakhir imbang, timnas Indonesia hanya akan mendapatkan 0,43 poin saja. Ternyata timnas menerima kekalahan yang harus kehilangan 2,07 poin di rank FIFA. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menggelar laga uji coba kontra Iran di Qatar pada Selasa tanggal 9 Januari. Laga itu merupakan pertandingan uji coba pamungkas skuad Garuda atau pertandingan terakhir uji coba sebelum bertempur di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia sendiri akan memulai petualangannya di grup D Piala Asia 2023 menghadapi Irak untuk laga pertamanya.